Syukur Kaulah Tuhan, Engkaulah Raja yang punya otoritas, Engkau yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan pagi hari ini. Kami memuji, menyembah, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, dan kami juga akan berdiam diri untuk mendengar, merenungkan, dan menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah waktu dan kesempatan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan membuka kitab kita masing-masing di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-23. Dalam perjanjian lama, kitab Amsal pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Kita akan membaca bergantian. Amsal pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang genap. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut seorang daripadamu, dan jauhkanlah diri yang bermata naik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah atas jalan-jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah membangun komunitas yang berkualitas. Jadi seringkali saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada kita semua, sekalipun jumlah kita tidak banyak, tapi saya rindu, saya berharap kita semua menjadi orang-orang yang berkualitas di dalam iman. Jadi kita membangun satu komunitas yang berbeda, yang tentunya berkualitas. Dan pribadi-pribadi yang berkualitas itu, yang pertama kita renungkan adalah orang-orang yang sanggup menjaga perasaan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, yang kita pikirkan, yang kita renungkan, itu sebelum kita melangkah, kemudian ada tindakan, tentu segala sesuatu itu muncul dari dalam hati kita. Oleh karena itu kita perlu menjaga perasaan, berarti menjaga hati kita. Dari hati itu muncul segala keinginan, segala kerinduan, segala harapan. Makanya ada perintah Tuhan dari 10 hukum. Yang ke-10 itu, janganlah kamu mengingini milik sesamamu. Jadi kadang banyak orang muncul dalam hatinya mengingini milik orang lain, ingin menjadi seperti orang lain. Kalau itu menjadi semangat, memberikan spirit di dalam hati kita untuk bekerja dengan baik, untuk beraktivitas dengan baik, itu tidak salah. Tetapi kalau perasaan ini kemudian menguasai hati kita, kemudian kita mereka-rekakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, nah itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan tadi mengatakan di dalam Amsal, karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Karena kalau hatinya baik, orang yang memiliki hati yang baik, ada kerendahan hati, ada kemurahan hati, ada kepedulian, itu yang akan membawa hidup kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau hatinya jahat, ada iri hati, ada kecemburuan, itu yang akan membawa kita kemudian tidak suka dengan orang lain. Jadi seharusnya kalau kita melihat orang lain diberkati, harusnya kita ikut bersyukur, ikut bersuka cita.
Kalau usaha pekerjaan teman kita, saudara kita, mereka berhasil, pakaiannya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, harusnya kita ikut bersyukur. Tetapi orang-orang yang iri dengki, bahasa sekarang ini, dunia sekarang ini cenderung orang itu mengomentari hal yang positif atau negatif. Yang negatif cenderung mencibir, mengolok-olok, dan mengata-ngatai hal yang tidak baik. Oleh karena itu orang yang berkualitas yang kedua itu bisa menjaga perkataan. Bukan hanya yang pertama menjaga perasaan. Jadi saudara perlu merenungkan, kalau saya ngomong seperti ini, kalau saya bersikap seperti ini, bagaimana perasaan orang lain? Kalau saudara tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Kalau saudara tidak ingin direndahkan, jangan merendahkan. Kalau saudara ingin dihargai, saudara juga harus menghargai. Penghargaan kita tidak berdasarkan keadaan, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, tetapi kita menghargai orang lain karena kita mengasihi orang lain. Perintah Tuhan itu jelas, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak mungkin kita ini suka direndahkan. Pasti kita ingin dihargai, kita ingin dihormati. Makanya perlakukan yang sama terhadap orang lain. Kemudian yang kedua, jagalah perkataanmu, ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu. Mulut serong itu mulut yang seperti apa? Mulut yang tidak berkata kejujuran. Mulut serong itu mulut yang tidak jujur, mulut yang penuh dengan kebohongan, mulut yang penuh dengan tipu muslihat. Ini yang harus dijauhkan. Firman Tuhan berkata, buanglah mulut serong daripadamu. Kemudian jauhkanlah bibir yang bagaimana? Dulak dalik. Jadi omongannya esok dele, sore tempe, esoke tempe bosok. Jadi kita harus konsisten dengan perkataan kita. Hati-hati, karena kita akan membandingkan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menemukan bisa membantu membacakan di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Mari silahkan ada yang membantu membacakan Yakobus pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Silakan. Tidak ada? Yakobus pasal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Amin. Jadi betapa dahsyat pengaruh dari lidah, pengaruh dari perkataan. Jadi orang itu bisa terlihat bijaksana dan tidak bijaksana dari perkataan. Orang itu bisa terlihat sabar dan tidak sabar dari perkataan. Orang itu bisa terlihat cerdas dan tidak cerdas juga dari perkataan. Karena di dalam kitab Amsal, orang bodoh itu akan memperkatakan hal yang sia-sia. Jadi omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Ketika saudara geremengi orang lain, ketika saudara membicarakan kelemahan orang lain, itu akan menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang tidak bijaksana. Tetapi ketika saudara membicarakan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berdampak, hal yang baik, perhatikan baik-baik ayat yang ke-5. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nama Tuhan
bisa dipermuliakan dengan lidah kita. Tuhan bisa diagungkan, ditinggikan, dan Tuhan bisa berkenan melalui pujian penyembahan kita. Pujian penyembahan kita itu berarti melalui lidah kita. Tetapi saudara, bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan kebencian, permusuhan, perkelahian, bahkan peperangan besar karena kata-kata, karena lidah. Dan perhatikan baik-baik, lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6, lidah pun adalah api. Makanya saudara perlu menjaga perkataan, saudara perlu menjaga lidah, saudara perlu menjaga mulut. Usahakanlah seperti Paulus berkata, hendaklah satu dengan yang lainnya memperkatakan mazmur, memperkatakan kidung pujian. Jadi kata-kata yang bisa menghibur, kata-kata yang bisa memberikan kekuatan, seperti seorang motivator. Jadi seorang motivator itu menguatkan, sekalipun dia berhadapan dengan orang yang lemah, orang yang mungkin memiliki latar belakang yang tidak baik. Ketika saudara dipercaya, misalnya ada seseorang yang datang kepada saudara atau tidak datang sekalipun, misalnya WA, kemudian bercerita tentang kelemahannya, tentang pergumulannya, tentang penderitaannya, atau bahkan orang ini percaya bercerita kepada saudara, saya telah berbuat dosa, saya telah melakukan kesalahan, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara perlu menjaga rahasia itu. Saudara boleh terbuka di hadapan Tuhan, didukung, dibawa di dalam doa. Bukan kemudian ketika orang bercerita tentang persoalannya, tentang pergumulannya, tentang penderitaannya, bahkan tentang dosa-dosanya, bukan kemudian menjadi bahan untuk diceritakan, untuk disampaikan kepada orang lain. Itu akan sangat menghancurkan. Tetapi ketika saudara menguatkan, ketika saudara memberikan penghiburan, saudara sudah menjadi wakil Allah bagi orang itu. Saudara sudah bisa menjadi Allah Tuhan untuk menguatkan, untuk mendorong, untuk menghibur, untuk memberikan spirit, dan bersama-sama maju di dalam Tuhan. Amin saudara. Saudara akan menjadi Allah yang luar biasa. Jagalah hatimu, jaga perasaan tadi yang pertama. Jagalah hatimu. Kalau saudara bisa menyimpan, seorang pelayan Tuhan itu harus menjadi pendengar yang baik, juga bisa menjadi seperti tempat sampah sebenarnya, menampung semua yang disampaikan, yang diungkapkan oleh orang lain. Kita simpan baik-baik di dalam hati kita. Kalau sudah mau buka, bukalah di hadapan Tuhan. Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menguatkan, dan saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa, akan dipakai oleh Tuhan semakin dahsyat. Kita kembali kepada Amsal, perhatikan baik-baik. Kita kembali kepada Amsal pasal yang keempat. Dalam perjanjian lama kita akan kembali pada Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-25 selanjutnya. Dikatakan di sana, Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Jadi yang pertama tadi menjaga perasaan, kemudian yang kedua menjaga perkataan, kemudian yang ketiga menjaga perbuatan. Jadi langkah kaki kita ini perlu kita jaga supaya kita berjalan. Saya membayangkan seperti museum kereta api Ambarawa itu kan sangat terkenal. Jadi ada rel yang berjalan yang bisa ditempuh dari Ambarawa sampai ke Tutang. Itu tidak bisa belok ke Tambak Goyo. Walaupun lewat Tambak Rejo, dia tidak bisa belok sedikit keluar dari rel. Seharusnya kehidupan iman Kristen, perjalanan iman Kristen itu juga seperti ini. Tempuhlah jalan yang rata, jangan naik turun, jangan berkelok-kelok ke kanan ke kiri. Dan itu berbicara tentang penyimpangan kepada dosa, tentang penyimpangan dari kebenaran, dan hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jagalah perasaan. Bukan hanya perasaan diri kita sendiri, tapi juga perasaan orang lain. Kemudian jagalah perkataan mulut kita.
Kita bisa memuji Tuhan dengan lidah, dengan mulut, dengan bibir kita. Tetapi kita juga bisa menjatuhkan orang lain. Kita bisa mencaci maki orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya juga tidak menyangka ada satu video di Facebook, yaitu Hebenu Shalom Elohim, yang sebenarnya saya bagikan sudah lebih dari 1 bulan yang lalu, 26 Mei, tapi menjadi viral dalam beberapa hari ini. Video ini ditonton di Facebook itu lebih dari 2.500.000, 2,5 juta. Ya tentu banyak komentar yang negatif, tapi paling tidak saya membayangkan ujian ini terdengar, dilihat lebih dari 2.500.000. Jadi orang mendengar bahwa berita damai. Saya membayangkan kalau saya ngomong, menyampaikan secara pribadi dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, mungkin hanya sekitar 100 atau 200 orang, itu butuh waktu yang panjang untuk bisa menceritakan tentang damai sejahtera Tuhan. Tetapi betapa dahsyatnya media sosial saat ini. Dalam 1 minggu ini bisa dilihat 2.500.000 tayangan. Walaupun banyak orang tidak suka, tapi banyak orang itu tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan kupasan berita damai sejahtera. Artinya Hebenu Shalom Elohim. Ku bawa berita damai sejahtera dari Tuhan untukmu. Jadi inilah tugas kita untuk menyampaikan berita damai sejahtera bagi dunia. Injil itu artinya apa? Injil itu artinya berita sukacita. Karena di dalam Injil itu ada berita keselamatan. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di luar Tuhan, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ini tauhid kita. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya melalui salib Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus kita pegang. Oleh karena itu jangan pernah menukarkan salib dengan pekerjaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan pasangan hidup. Itu akhirnya seperti Esau yang menukarkan hak kesulungan, berkat hak kesulungan dengan semangkok kacang merah, yang akhirnya ia akan menyesal dan itu tidak akan bisa diambil lagi. Ketika saudara meninggalkan Tuhan, mungkin ketika masih ada kesempatan saudara bisa kembali kepada Tuhan, tapi tidak ada seorang pun yang tahu kalau saudara tidak berkomitmen di dalam Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalan. Ini berarti konsisten di dalam Tuhan, setia di dalam Tuhan, taat di dalam Tuhan. Ada banyak saudara kita, orang tua kita yang menjadi teladan bagi kita, setia sampai akhir. Terakhir sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, hamba Tuhan yang terkasih, almarhum Bapak Matius Lambang. Kadang juga saya masih tolak-tolak ya, karena biasa duduk di depan, di belakang saya ya, di sampingnya Pak Ian, di belakangnya Pak Yisai. Bagaimana beliau almarhum begitu setia, taat sampai akhir. Kehidupan itu ada proses. Seringkali saya ceritakan dari 30 tahun yang lalu saya mengenal beliau hamba Tuhan, Bapak Matius Lambang ini. Ketika datang ke gereja, masuk duduk di gereja langsung ngantuk. Tapi hari-hari terakhir, saya membayangkan sejak saya pelayanan di sini, paling tidak sejak 7 tahun yang lalu, sejak 5 tahun yang lalu terakhir, beliau begitu bersemangat. Dan terakhir memuji Tuhan ke depan, gandul Gusti. Ternyata beliau gandul Gusti, ikut Tuhan sampai akhir, menjaga langkah kakinya. Kadang tadi juga saya baru rasa-rasa dengan Bu Yani, biasanya jam 6:15 beliau sudah datang. Bahkan waktu tertentu aku romantis, Pak Lambang sudah duduk di gereja, gitu. Begitu setianya. Ada kerinduan, ada kehausan mencari hadirat Tuhan. Dan saya percaya dia sudah menikmati sukacita bersama dengan Bapa di dalam surga. Saya rindu. Nanti Tuhan berkata, hambaku rumahmu sudah jadi, mari pulanglah, berkumpullah bersamaku, menikmati perjamuan kemuliaan dalam kekekalan. Mari kita membangun komunitas yang berkualitas. Dulu saya berpikir kita mau
Karena saya melihat orang lain itu mereka anak-anak kecil, setiap sore mereka bisa pergi ke rumah ibadah ngaji. Saya rindu di gereja kita ada anak-anak yang belajar. Kalau kemudian kita merintis PAUD, merintis TK, walaupun belum ada gedung di depan, tapi kita akan memulai dari apa yang ada, melangkah dengan iman. Tentu ada orang yang respon positif, ada yang mendukung, ada yang mungkin mencibir. Tidak usah takut. Setiap pergumulan yang baik pasti ada tantangan. Tapi kalau setiap hal yang kita kerjakan berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan campur tangan. Amin saudara. Tuhan akan bekerja. Saya juga berkomitmen, saya akan berkorban. Makanya saya sampaikan, berkat yang biasa kita terima 1 juta setiap bulan, itu nanti akan kita alihkan, kita alokasikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini, untuk anak-anak itu. Kalau selama ini mungkin saya memberikan perpuluhan ke tempat lain, mungkin perpuluhan saya juga perlu untuk didukung, untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Saya rindu anak-anak ini diberkati, anak-anak kita disiapkan, anak-anak di lingkungan Tambak Boyo, Tambak Sari, Tambak Rejo, supaya mereka sekolah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pujian. Bahkan saya juga berkomitmen kalau begitu saya punya tugas mulai dari jam 7:30 sampai jam 9:30 mendampingi. Kalau anak-anak nyanyi, memuji Tuhan atau nyanyi di sekolah ini, saya bisa main musik. Itu talenta yang bisa saya persembahkan. Saya dukung pekerjaan Tuhan. Saya rindu juga saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Saya percaya dengan iman. Tanah sudah diberikan, tinggal gedung. Kalau anak-anaknya sudah ada, proses belajar mengajarnya sudah ada. Kira-kira Tuhan memberikan. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan, bagaimana gereja ini berkembang. Amin saudara. Mari kita membangun komunitas yang berkualitas. Amin. Mari kita